Recording in progress. Mandi. Paket. Pakai Blue, siap jadi pegangan, bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Oke, selamat pagi semua. Selamat hari Sabtu ya Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Rizky dalam acara Mark Plus Goes to Campus episode 113 yang didukung oleh Blue by BCA Digital. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Mark Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa ketiga speaker kita pada pagi ini. Pertama yaitu Bapak Ardi Ridwansyah selaku COO dari Mark Plus Institute. Halo, selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi, Bang Rizky, Prof. Oke. Didin, Bu Evi. Oke, semangat terus ya Pak di pagi kali ini. Nah, kita juga akan menyapa dua narasumber kita yang telah hadir secara virtual pada pagi ini. Pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin, SIP MSI, selaku Rektor Universitas Al-Ghifari atau Unfari. Halo, selamat pagi Prof. Didin. Selamat pagi, Bang Rizky, sehat. Sehat Pak, Alhamdulillah nih. Bu Evi sehat, Bu Evi. Oke. Alhamdulillah sehat, Prof. Nah, Alhamdulillah. oke. Sekalian juga saya perkenalkan yaitu Ibu Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum MPSI sebagai Wakil Rektor 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau Untak Samarinda. Halo, selamat pagi Bu Evi. Ya, selamat pagi Mas Rizky, Prof. Didin, dan teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi juga Ibu. Oke, nah baik Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi pertama, mari kita saksikan highlight dari MGTC episode sebelumnya. Itu yang kita sebut dengan quick win. Artinya ketika ide tersebut implementasikan, itu bisa memberikan immediate impact yang signifikan, impact yang langsung terhadap bisnis kita ataupun terhadap organisasi kita, seperti itu. Terdidik dengan beberapa kreativitas, beberapa inovasi yang akhirnya nanti
bahwa sumber daya manusia keluaran atau output dari pendidikan tinggi khususnya itu memenuhi suatu harapan masyarakat. Oke, sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi sharing pertama oleh moderator kita yaitu Bapak Ardi Ridwansyah mengenai konsep entrepreneurial marketing. Nah, kepada Bapak Ardi, saya persilakan waktunya. Baik, selamat pagi Sobat MI semuanya. Tidak terasa ini sudah edisi ke-111 ya, Bang Rizky ya. Dalam acara 113 bahkan, Pak. 113, maaf. Apa Iya. emang teu diizinkeun meureun, Bu? Kita sudah dari tahun 2020 diselenggarakan, saya ingat waktu itu pertama kali diselenggarakan pada saat awal-awal pandemi, tapi kemudian kami melihat ini menjadi sebuah forum yang efektif untuk ajang silaturahim, akademisi, bahkan mungkin juga para entrepreneur dari seluruh Indonesia untuk membahas tentang satu topik, yaitu entrepreneurial marketing. Mohon izin Prof. Didin, Bu Evi, sebelum nanti beliau-beliau sharing tentang penerapan entrepreneurial marketing di dunia akademis, saya akan coba membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan entrepreneurial marketing, yang itu menjadi tema dari edisi awal ya, Maples Goes to Campus ini hingga sekarang. Secara konsisten kami mengangkat tema tentang entrepreneurial marketing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Ridwansyah, saya sebagai Chief Operating Officer di Maples Institute. Jadi mungkin bagi Sobat MI yang belum tahu barangkali ya, belum tahu apa itu Maples Institute, saya ingin memperkenalkan sedikit. Jadi ini adalah institusi konsultan pemasaran yang pertama. Maples sendiri berdiri tahun 1990, jadi sudah 34 tahun kami berdiri. Jadi ini memang bisa dikatakan pionir konsultan pemasaran di Indonesia. Dan sebagai pengembangan program-programnya akhirnya berdiri Maples Institute. Ini untuk pelatihan dan juga sertifikasi. Jadi Maples Institute sendiri kalau di rata-rata secara statistik kami tanda kutip ini alumni program-program pelatihan yang kami selenggarakan itu mungkin sekitar 65.000 orang per tahun dengan kelas 2.750. Tentu ini bukan program bergelar ataupun program pendidikan formal sebagaimana di kampus Bapak Ibu, tapi program pelatihan yang bervariasi dari 1 hari hingga 5 hari. Dan alumni kami tersebar di berbagai industri. Kalau rekan-rekan lihat yang sebelah kanan itu dari financial services, jadi ada yang dari perbankan, ada yang dari infrastruktur, rumah sakit, industri telco, otomotif, dan sebagainya, bahkan dari government. Nah, setelah 30 tahun lebih kami banyak belusuan ke dunia korporasi, akhirnya kami berpikir kenapa tidak juga kolaborasi dengan kampus. Terutama kami bisa menjadi jembatan gitu ya, menjadi institusi yang menjembatani antara kampus dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah tadi sudah 30 tahun lebih kami belusuan, banyak alumni-alumni yang tersebar di berbagai perusahaan, sehingga ini menjadi aset yang bisa dimanfaatkan untuk menjembatani kolaborasi antara dunia akademis dengan dunia usaha dan industri. Nah, salah satu yang kemudian rutin kami selenggarakan adalah program sertifikasi yang ini sudah bisa diselenggarakan secara online menggunakan learning management system sehingga tidak lagi terbatas secara geografis. Jadi rekan-rekan dari seluruh Indonesia, luar Jawa sekalipun bisa mengikuti program sertifikasi dengan beragam pilihan. Ada yang stempelnya dari Maples, ada yang stempelnya mungkin ada yang inginnya dari BNSP, tapi ada juga yang bergelar. Jadi bagi rekan-rekan di dunia marketing, kadang kan kita cari-cari apa sih kalau selain gelar akademis yang pengakuan di bidang marketing. Nah, kami juga ada CPM Asia, ini untuk gelar non-akademis dari Asia Marketing Federation. Dan juga kalau mau yang lebih spesifik ada Certified Digital Marketing Specialist CDMS. Jadi dua-duanya program bergelar. Baik,
Tadi sedikit pengantar tentang Marcus Institute. Nah, eh, topik Marcus Goes to Campus dari awal memang membahas satu konsep yang tadi sempat saya sampaikan tentang entrepreneurial marketing. Ini satu buku yang kami luncurkan tahun lalu di gedung WIPO, World Intellectual Property Organization di Jenewa, Swiss. Jadi buku ini diterbitkan, sebenarnya penerbitnya dari Amerika Serikat, dari Wiley, tapi kemudian dikelilingkan waktu itu Pak Hermawan sedang di Eropa, jadi kita kelilingkan ke beberapa negara di Eropa. Jadi ini topik utama dari acara Marcus Goes to Campus dari awal, edisi awal dulu hingga sekarang. Nah, apa sih sebenarnya yang dibahas? Ini mungkin sedikit spoiler dari buku ini. Nah, buku Entrepreneur Marketing sendiri, buku yang tadi sampul warna biru ini berbeda konsepnya dengan konsep entrepreneurial marketing yang sebelumnya mungkin sudah banyak juga dibahas, termasuk mungkin Bapak Ibu yang akademisi di bidang entrepreneurship atau marketing, barangkali ada yang pernah membaca atau bahkan pernah melakukan kajian tentang entrepreneur marketing ini. Nah, di dalam konsep entrepreneur marketing yang lama, sekedar menggabungkan antara jiwa entrepreneurship, semangat seorang entrepreneur dengan strategi ala marketer. Jadi kalau diilustrasikan di sini, entrepreneur marketing yang lama itu ilustrasinya seperti seorang pembalap. Ini kan entrepreneur yang punya keberanian untuk ngebut, untuk nyalip di tikungan dan seterusnya. Pembalapnya ini adalah entrepreneurial spiritnya, semangat kewirausahaannya, yang dia baru bisa memenangkan perlombaan ini, atau kalau dalam bisnis berarti memenangkan kompetisi kalau bisa menggunakan mobil yang juga super. Nah, mobil yang super itulah konteksnya adalah strategi marketing. Jadi, ini analogi entrepreneur marketing yang lama antara menggabungkan jiwa entrepreneurship seorang pembalap dengan kecanggihan strategi dalam bentuk mobil Formula 1. Jadi menggabungkan spirit entrepreneurship dengan strategi pemasaran. Nah, di dalam buku tadi yang dibahas lebih luas lagi, di dalam buku entrepreneur marketing itu model besarnya menggabungkan berbagai macam fungsi di dalam organisasi yang ini harus diintegrasikan agar organisasi kita, baik organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis, bisa bertahan di tengah era yang penuh ketidakpastian. Contoh, kalau ini tentu waktunya terbatas, kami tidak akan membahas satu persatu, tapi sebagai contoh di sini kalau Sobat MI lihat, ada marketing misalnya di sebelah kiri atas dan finance sebelah kanan bawah. Nah, itu dua dikotomi juga di dalam organisasi apapun. Orang marketing pengennya ngegas gitu ya, pengennya bikin acara ini, bikin aktivasi ini, bikin program online maupun offline dalam rangka alasannya untuk agar produknya lebih dikenal, agar produknya lebih disukai, dan seterusnya. Jadi maunya spending budget, ngeluarin budget untuk promo ini, promo itu. Sementara orang finance ini yang lebih ngerem. Dia akan sebisa mungkin efisien ya, tidak keluar banyak budget untuk aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Nah, dua hal ini tentu perlu diseimbangkan antara yang ngegas dengan yang ngerem. Gitu. Demikian juga antara teknologi dengan humanity, antara penggunaan teknologi digital dengan sentuhan manusia. Ini dua hal yang kadangkala saling menggantikan, terutama teknologi menggantikan sentuhan manusia, tapi dalam banyak hal juga ini bagaimana sebenarnya bisa diintegrasikan sehingga customer kita, mahasiswa-mahasiswi kita bisa merasakan sentuhan kepraktisan teknologi, tapi juga sentuhan emosional ala human. Nah, ini yang juga dibahas di dalam konsep entrepreneurial marketing. Jadi ada berbagai dikotomi atau pertentangan yang sebenarnya perlu dan sangat penting untuk disinergikan. Nah, pada pagi hari ini mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang dikotomi
kalau rekan-rekan lihat di situ antara CL dengan PIPM, antara creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership dengan productivity, improvement, professionalism, dan manajemen. Jadi itu dikotomi yang ada di dalam SDM kita, sumber daya manusia kita, yang perlu diintegrasikan juga. Nah, di dalam sejak edisi pertama Marketplace Goes to Campus ini, kami selalu mempromosikan, mengkampanyekan bahwa kampus, bahwa perusahaan, bahwa institusi pemerintahan itu perlu lebih banyak yang atas. Kenapa? Karena yang bawah sebenarnya biasanya sudah cukup rapi karena sudah terakreditasi, sudah biasa distandarisasi dan seterusnya. Itu yang secara alami kemudian menjadikan kerja organisasi kita sudah terbiasa lebih produktif, terbiasa melakukan improvement yang berkelanjutan, ada profesionalisme ya, KPI yang jelas, job desk yang jelas, dan sistem manajemennya sudah rapi. Umumnya organisasi itu bagus, sudah cukup, terutama yang sudah bertahun-tahun berdiri, punya kekuatan yang bawah. Tapi kami selalu mengingatkan bahwa jangan lupa di era yang penuh ketidakpastian ini, organisasi juga harus mengembangkan kemampuan yang atas. Jangan hanya produktif, tapi juga harus lebih kreatif. Jangan hanya improvement, tapi innovation, dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership? Ini slide terakhir sebelum nanti pembicara-pembicara kita akan sharing ya, karena ini nanti sebagai pengantar. Jadi kalau di dalam buku Entrepreneur Marketing kami sampaikan creativity yang ini disimbolkan dengan bagong ya, itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru. Bagaimana agar organisasi kita bisa punya orang-orang yang mau, yang mampu mengusulkan ide-ide yang tidak hanya mengulang ide-ide lama, bisa keluar dengan ide-ide yang out of the box, tapi juga tetap visible untuk diimplementasikan, yang cocok, relevan dengan situasi yang ada di lapangan. Itu kreativitas. Outputnya adalah ide baru. Nah, ide baru ini tentu kalau cuma hanya ide, tidak dieksekusi, jadinya cuma omon-omon aja. Sehingga disitulah innovation yang berperan. Bagaimana ide itu dieksekusi sehingga sampai jadi solusi yang praktis. Saya punya ide bikin inkubator bisnis khusus untuk sektor pertanian misalnya. Itu ide baru. Tapi ketika kemudian tidak ada yang mengeksekusi, hanya sebatas kreativitas saja. Nah, ketika kemudian ide itu diwujudkan, jadi inkubatornya, nah itu sudah menjadi innovation. Tapi ternyata tidak cukup hanya berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan dengan entrepreneurship, yaitu bagaimana bisa menjual inovasi tadi. Karena banyak ya lembaga penelitian, lembaga riset yang bisa menghasilkan inovasi yang luar biasa, tapi bingung ini ngejualnya gimana ya. Akhirnya hasil risetnya, hasil kajiannya hanya tertumpuk saja. Tidak bisa menciptakan value atau manfaat bagi masyarakat maupun bagi pelanggan. Nah, itulah peran entrepreneurship. Simpel entrepreneurship yang menjualkan inovasi tadi, ketok pintu sana ke sini, networking sana, networking sini, nyari peluang, berani ngambil resiko, sehingga akhirnya solusi baru, hasil inovasi tadi bisa dikenal dan akhirnya bisa menghasilkan manfaat baik finansial maupun non-finansial. Dan yang terakhir adalah peran leadership. Ini yang akan mengawal agar proses bisnis yang berjalan bisa bertahan dalam jangka panjang. Ya. Ntar itu yang kemudian akan dibahas secara lebih dalam oleh pembicara-pembicara kita pada hari ini dalam konteks dunia akademis. Mungkin itu, Bang Rizky, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, baik, terima kasih Bapak Ardi atas pemaparan materinya yang tentunya sangat menarik dan insightful ya, Sobat MI. Nah, oke Sobat MI, sebelum menyaksikan perbincangan menarik selanjutnya, ingin menginformasikan nih bahwa Marketplace sendiri memiliki program sertifikasi yaitu Marketplace Institute Certification Program dengan banyak pilihan program sertifikasi yang dapat diambil. Di antaranya ada Entrepreneurial Marketing, ada Social Media Marketing, ada juga Digital Marketing, dan masih banyak nih yang lainnya. Jangan lewatkan promo program sertifikasi mulai hari ini hingga besok dengan menggunakan kode promo MHSMICP, sekali lagi MHSMICP, dan bisa kalian apply dan kalian check out di website marketplaceinstitute.com.
Nah, oke, Sobat MI, selanjutnya kita masuk ke segmen perbincangan menarik dengan Bapak Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin dari Universitas Al-Ghifari. Universitas Al-Ghifari sendiri memiliki visi yaitu menjadi universitas yang unggul dalam bertaraf internasional berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Sunda pada tahun 2045. Untuk itu, mari kita simak video profil dari Universitas Al-Ghifari berikut ini. Universitas Al-Ghifari berdiri sesuai Surat Keputusan Mendiknas RI nomor 180/D/O/2002. Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ghifari tanggal 10 Oktober 2006 nomor 5 Notaris Titin Suwarni Sarjana Hukum, pendiri perintis Universitas Al-Ghifari terdiri atas Dr. Andes Haji Salih Iskandar, Dr. Andes Haji Gunawan Undang MSI, Dr. Andes Haji Cucu Ruhiyatna Wijaya, Dr. Andes Haji Suhana, dan Haji Tom Maskun SPD. Oleh merekalah Universitas Al-Ghifari didirikan dari hasil penggabungan STIE Al-Ghifari dan STBA Jabar. Hasil peleburan kedua lembaga itulah STIE Al-Ghifari berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan STBA Jabar berganti menjadi Fakultas Sastra. Selanjutnya ditambah dengan fakultas lainnya, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas MIPA, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Pada awal-awal tahun pendirian, Universitas Al-Ghifari menempati kampus di Jalan Ganesha nomor 4 Bandung. 1 tahun kemudian, kampus Universitas Al-Ghifari pindah menempati gedung Soilen di Jalan PHH Hasan Mustafa atau terkenal dengan Jalan Suci Bandung. Selang 2 tahun kemudian, kampus Universitas Al-Ghifari pindah ke Jalan Cisaranten Kulon nomor 140 Arca Manik Bandung hingga sekarang. Perjalanannya selama 20 tahun Universitas Al-Ghifari berdiri, kampus yang memiliki jargon kampus sang pemenang ini telah dipimpin oleh 5 rektor. Periode pertama, yakni tahun 2002-2003, Rektor Universitas Al-Ghifari dipegang oleh Bapak Haji Cucu Ruhiyatna Wijaya. Periode kedua pada tahun 2003, yakni hanya 1 tahun, kedudukan Rektor Universitas Al-Ghifari dipegang oleh Bapak Haji Salih Iskandar. Selanjutnya pada periode ketiga, yakni tahun 2003 hingga 2006, Bapak Haji Saipuddin Jaya Rahmat menduduki tampuk kepemimpinan Rektor. Dari Bapak Haji Saipuddin Jaya Rahmat, tampuk kepemimpinan Rektor keempat Universitas Al-Ghifari dipegang oleh Bapak Dr. Haji Deden Suhendar. Pria keturunan Cililin Kabupaten Bandung ini menjabat kepemimpinan nomor 1 di Universitas Al-Ghifari selama 2 periode, yakni tahun 2006 hingga 2010 dan 2010 hingga 2014, dan diperpanjang hingga 2015. Dari Bapak Dr. Haji Deden Suhendar, tampuk kepemimpinan Rektor Universitas Al-Ghifari beralih kepada Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin. Pria kelahiran Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini menjabat sebagai Rektor kelima selama 2 periode, yakni tahun 2015 hingga 2019 dan 2020 hingga sekarang. Sudah banyak perkembangan positif yang ditorehkan oleh kampus sang pemenang ini. Bukan hanya prestasi mahasiswanya, namun kerjasama kelembagaan pun sudah banyak dilakukan, baik tingkat dalam negeri maupun luar negeri. Minat masyarakat untuk menempuh studi di Universitas Al-Ghifari pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada awal-awal tahun berdiri, yakni tahun 2002, Universitas Al-Ghifari memiliki 123 orang mahasiswa. Dan hingga sekarang, Universitas Al-Ghifari memiliki mahasiswa aktif sejumlah 2.398 mahasiswa dengan jumlah lulusan sebanyak 3.094 alumni. Kita berdoa, semoga Universitas Al-Ghifari ke depan semakin berprestasi dan mampu mewujudkan cita-cita para pendirinya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hingga waktu yang tidak ditentukan. Semoga.
Oke, baik, mari kita masuk perbincangan dengan Rektor Universitas Al-Ghifari, yaitu Prof. Didin Muhafidin, terkait dengan langkah dan strategi bagaimana mewujudkan visi Unfari saat ini dan masa mendatang, dengan dimoderatori oleh Bapak Ari Rutansyah, dan tanpa berlama-lama lagi, kepada Prof. Didin, saya persilakan waktunya. Ya, Assalamualaikum Prof. Didin. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh, Mas sudah Ardi. meluangkan waktu, Prof. Ya. Dan ini Sobat Emai, ini siang nanti ya, Insya Allah Pak Hermawan sekarang beliau sedang di Ya, Bandung. nanti bareng sama saya jam 2 insya Allah. Oh, iya. Jadi ini hari ini serba makles ceritanya, Prof. Ya, karena paginya online di acara MGTC, nanti siangnya Insya Allah kami offline nanti bareng-bareng Ya. di Universitas Al-Ghifari. Mungkin silakan, kami persilakan mungkin sharing ke teman-teman yang hadir sini bagaimana pengalaman Universitas Al-Ghifari, terutama dalam konteks entrepreneurial marketing tadi. Monggo silakan Prof. Didin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak Rizky? Ya, Jelas? jelas Prof. Jelas, Prof. Silakan, Prof. Oke, ya. Pak Rama, itu yang di luar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Bu Dr. Evi, ya, Mas Rizky, Mas Ardi, ya, dan semua yang hadir, ya. Mudah-mudahan semua yang hadir siang ini menjadi orang yang Bantul, ya. Tahu orang Bantul? Bahagia betul. Nah, ya. Amin, Prof. Oke, ya. Jangan jadi orang Purbalingga, Pak Rizky, ya. Apa tuh, Prof? Pura-pura bahagia, padahal enggak. Oh, Purbalingga pura-pura bahagia, padahal enggak. Nah, ya. Atau jadi orang Purwakarta, ya. apalagi tuh, Prof? Pura-pura tertawa, padahal menderita, ya. Oh, banyak jargonnya ya, Prof. Didin ya. Dan yang nggak boleh jadi orang Jogja, Pak Rizky, ya. Ya, apa tuh, Prof? Ya. Jodoh orang gue yang jaga katanya. Oh, saya catat, Prof, jargon-jargon pagi ini. Baik, Pak sekalian, ya. Tadi dari profil Unfari, ya, Mas Al-Ghifari, ya. Jadi sekarang itu mahasiswa kita 4.000, ya, bukan 2.000, itu salah tuh, ya, profil yang lama kelihatannya, ya. Kita sekitar 4.000 lebih, ya. Dan bagaimana tadi, ya, kita mengembangkan Al-Ghifari ini, ya. Jadi yang sadari dulu, ya, intinya kan bercita-cita, itu aja pada sini paling gampang diingat, ya. Kalau ingin sukses kita harus bercita-cita, itu aja, ya. Di bisnis apapun ya kuncinya pasti bercita-cita, ya. Dari mulai B-nya branding kalau saya bilang, ya. Dari mulai branding yang paling gampang, ya. Dan ini, ya. Jadi Unfari kan brandingnya kampus sang pemenang, ya, tadi ya disampaikan, ya. Bagaimana kita harus ya, betul-betul mampu menjadi sang pemenang, ya, itu, ya. Makanya alhamdulillah nih Mas Rizky, ya, dan Mas Ardi, ya, hampir semua, mohon maaf ya, pimpinan-pimpinan kemahasiswaan termasuk rektor dipegang Unfari, ya. Hari ini saya kan sebagai wakil ketua forum rektor, ya, seluruh Indonesia, ya, wakil ketua FRI, ya. Itu sebagai salah satu bentuk bagaimana melakukan Unfari. Saya kira dimanapun bisnis apapun ya pasti, ya, harus ada branding atau apa itu, teh botol sosro yang sudah hebat pun iklannya terus menerus, ya, karena branding, ya. Luar contoh sederhana, ya, yang dikenal pasti anak yang baik,
ya. Maaf, sepertinya suaranya agak putus-putus, Prof. Didin. Anak yang pinter juga itu. Ya. Kalau nggak ada itu nggak ada akan ada perhatian. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam organisasi mahasiswa misal kita dari Unvari. Kemudian ada apa? Saya kira ini atau minimal Unvari pegang Jabar Banten koordinator misalnya ya, atau di pusat pasti pegang koordinator ya. Artinya apa, Ibu sekalian ya, dengan mahasiswa pegang berbagai organisasi di tingkat pusat ya. Saya sebagai rektor juga kebetulan di apa? Menjadi wakil ketua forum rektor seluruh Indonesia. Saya juga menjadi sekjen Dewan Pakar IJMI pusat ya. Saya juga menjadi sekjen Dewan Pakar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia atau APPTSI dan lain-lain. Ya. Dari situ, dari perguruan tinggi lain. Yang berikutnya, saudara sekalian, ya, adalah responsif pasti ya. Bagaimana kita menghadapi perubahan? Nah, sejak saya dilantik 2015 ya, ini Unvari, mohon maaf ya, sebelumnya yang lain sudah KKN tematik, kita sudah mungkin ya salah satu pelopor KKN tematik. Ya. Di mana-mana kita ketika KKN itu harus apa, one village one product, harus menyampaikan unggulan ya dari setiap desa yang ada. Nah, ya, otomatis desa-desa itu akan senang ya terhadap mahasiswa Unvari karena mampu membangkitkan ekonomi yang tadinya penghasil teh ya. Tadinya banyak sekali ya teh yang kecil-kecil, yang sisa-sisa itu tidak dimanfaatkan ya. Alhamdulillah oleh mahasiswa KKN Unvari dibikin teh tubruk. Ya. Ternyata laku keras ya. Yang tadinya mungkin dibuang ya, dikumpul-kumpul, diolah jadi teh tubruk, ternyata laku keras. Di Subang karena di sana pusat produksi nanas ya. Kulit nanas berlimpah ya, dan itu tidak dimanfaatkan. Alhamdulillah teman-teman KKN dari Unvari dibikin sirup kulit nanas ya, dan itu pun ternyata laku keras sekali ya, karena kita dari mulai produksi tadi ya, brandingnya sampai dengan pemasarannya ya kita bantu. Kenapa? Karena orang ngupas nanas biasanya kan tebalannya sebenarnya dagingnya masih banyak ya. Begitu dicuci bersih, diolah, diperes ya masih nanas ya, masih bisa dimanfaatkan menjadi sirup kulit nanas. Ya. Kemudian yang paling fenomenal ya, Ibu sekalian ya, kopi ya. Di sini juga ada beberapa desa yang menghasilkan kopi ya. Alhamdulillah ya, dengan inovasi kita itu kita membantu teman-teman namanya di Gunung Manik ya, kopi jadi juara 1 ya. Artinya apa tadi ya, ternyata bisa ya. Atau contoh lain ya sekalian ya, kemarin saya baru ninjau ke tempat KKN ya, di desa itu kebetulan penghasil opak ya. Opak itu semacam kerupuk ya. Dan rasanya begitu-begitu saja dari zaman kolonial ya sampai milenial ya. Kemudian alhamdulillah sama teman-teman mahasiswa Unvari, opak itu dibikin dikasih rasa ya. Kemudian bentuknya pun yang tadinya hanya bulat ya, pipih. Kemudian oleh teman-teman KKN dibuat seperti donat ya. Seperti angka
8, angka 5 ya, sehingga ternyata anak-anak kecil pun suka. Ya, itu ya. Alhamdulillah karena kebetulan di desa itu hampir semua penghasilannya dari opak, ternyata cepat meningkat ya, pemasarannya cepat dan semua bisa menikmati ya dari anak-anak sampai orang tua ya. Wah dulu opak ya pasti hanya orang tua ya, karena memang tadi ya rasanya ya cuma rasa asin aja, nggak ada rasa apa-apa ya itu. Ini sekalian ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakter, ini bukan K tapi C ya kan, bercita-cita ya. C ya. Karakter kita ya. Keunggulan apa yang utama ya. Misalnya kalau di Unvari ya, keunggulan utamanya tadi misalkan farmasi ya. Alhamdulillah ya di kita alumni farmasi sudah menyebar ya, mungkin seluruh Indonesia dan dimanapun alhamdulillah ternyata sangat dipakai ya itu ya. Yang kedua kita juga ada teknologi pertanian ya, mungkin ibu sekalian ya pernah dengar ya, alhamdulillah ya ABC Group itu alumni Unvari ya, owner ABC Group alhamdulillah alumni Unvari ya. Kemudian yang lain ya, kalau tidak salah ya mohon maaf ya, Cimori ya itu juga alumni Unvari ya. Artinya tadi ya mereka betul-betul ya unggulan kita ya, teknologi pangan maupun farmasi selama ini alhamdulillah mereka bisa mengembangkan produk-produk yang sangat laku keras di pasaran. Ya. Yang berikutnya adalah inovatif, pasti tadi ya sudah disinggung Pak Ardi juga ya. Di kita caranya dulu saya mengumpulkan dosen-dosen ya, kita kumpulkan di hotel, konsinyering ya, kita undang ya reviewer dari Dikti dan mereka menyampaikan ya bagaimana ya proposal yang bagus ya, bagaimana supaya diterima. Karena alhamdulillah ya karena yang kita undang reviewer mereka paham, alhamdulillah ya tentunya jauh lebih paham ya bagaimana menyusun proposal yang baik dan akhirnya banyak yang diterima. Baik, saudara sekalian, ya ibu sekalian saya hormati, ya. Yang berikutnya ya, yaitu bercita-cita ya, T-nya adalah taat aturan. Ya, gitu ya. Kita harus selalu taat aturan. Karena jangan sampai tadi ya kita sudah mulai maju ya. Kita mulai dikenal ya dengan mahasiswa yang sekarang alhamdulillah ya tidak pernah kekurangan, target mahasiswa selalu tercapai ya. Karena memang Unvari kampusnya masih kecil ya, sehingga kita memang belum mampu menampung banyak ya. Kita paling rata-rata setahun 1.000 kurang lebih ya, gitu ya. Dan ini sekalian ya, kuncinya adalah taat aturan apapun ya yang terjadi. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mentaati aturan yang ada ya. Kemudian ya, yang berikutnya adalah amanah ya. Jadi bagaimanapun ya bisnis apapun saya kira ya, usaha apapun termasuk bisnis kampus ya, entrepreneur kampus dan sebagainya. Kuncinya ya kalau kita bisa meyakinkan ya kepercayaan dari masyarakat, ya kepercayaan dari pemerintah ya, kepercayaan dari stakeholder, insya Allah ya kampus akan mudah ya untuk mencari bantuan. Alhamdulillah ya Unvari ya di Bandung ini kita tiap tahun mendapat beasiswa dari gubernur ya, beasiswa dari wali kota ya. Alhamdulillah ya setiap tahun kita dapat, termasuk dari aspirasi ya anggota dewan kita juga selalu dapat ya. Alhamdulillah ya ya dengan mungkin ya karena kita dinilai amanah itulah ya banyak sekali titipan-titipan. Terakhir kita mendapat hibah tanah 1 hektar ya, dan insya Allah kita akan mulai bangun mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ya. Karena kita kampus kita ini dalam kota ya, dan alhamdulillah semua milik sendiri ya. Tetapi tadi karena sangat keterbatasan tanah di kota sehingga kita kemarin dapat hibah ya 1 hektar, tapi memang posisinya berbatasan dengan kota. Yang berikutnya saudara sekalian adalah kolaborasi ya. Ini harusnya juga pakai C juga ya.
karena bercita-cita ya, collaboration ya, kolaborasi ya dengan PTN, ormas, LSM ya. Dan ini salah satu yang membuat Unfari mahasiswanya alhamdulillah banyak karena kita melakukan kolaborasi ya. Saya kolaborasi dengan KNPI, kolaborasi dengan Persatuan Guru NU, kolaborasi dengan Ormas Muhammadiyah, NU dan sebagainya ya. Sehingga mereka banyak ngirim mahasiswa ke kita, sehingga alhamdulillah kita tidak terlalu repot untuk mencari mahasiswa baru ya. Karena mereka sudah pada datang sendiri ya. Termasuk yang dari aspirasi ya. Karena mereka pun rata-rata tadi ya ke sini sudah dengan mahasiswanya. Kemudian yang berikutnya adalah telaten ya. Ya. Sabar ya, inventarisir beasiswa, tidak putus asa ya. Kita kadang-kadang ketika pakai WA Blast ya ke calon-calon mahasiswa pasti kan ada yang menyinggung perasaan kita, jawabannya dan lain-lain ya. Tapi kita biasa-biasa saja ya. Toh ya yang Kentucky Fried Chicken ya, KFC ya, itu pun penawaran ke 1.009 ya baru diterima oleh industri ya. Artinya sudah Kolonel Sanders itu pertama ditolak, kedua ditolak, terus ditawarkan ke semua pengusaha ya. Baru mau kalau tidak salah ke 1.009 ya, ada yang menerima dan ternyata sukses sampai hari ini. Ya. Terakhir ya, seperti amalkan semua poin 1 sampai 10. Tuh ya, diharapkan kita akan menjadi sukses baik bisnis apapun ya. Saya kira melalui bercita-cita ini insya Allah mudah diingat dan bisa diamalkan ya. Dan terakhir ya, kita memang harus tadi ya, kata istilahnya kalau ingin sukses harus gila ya. Pertama punya gagasan tadinya. Gagasan itu harus dilanjutkan dengan inovatif tadi karena tidak cukup dengan gagasan ya, tapi harus diinovasikan ya, diinovatif, dan setelah itu laksanakan ya, dan terakhir action ya. Actionnya tadi melalui branding, empati dan sebagainya ya. Baik, saya kira pas waktunya ini 20 menit kurang lebih ya. Mas Ardi ya. Saya suka disangka mantan orang kasih. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Didin. Jadi kesimpulannya di poin terakhir tadi ya, jadi kalau dianggap gila, mungkin jangan berkecil hati karena itu sebenarnya akronim yang positif. Jadi beliau membuka dengan akronim-akronim, ditutup juga dengan akronim-akronim juga. Baik, tadi ada 10 poin. Rekan-rekan tadi terutama bagi teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu lecturer, menjadi sebuah refleksi bagi kita ya ketika menghadapi tantangan baik nanti ketika di dunia pendidikan maupun ketika teman-teman lulus dan menghadapi kenyataan sebagai entrepreneur ataupun di dunia profesional. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke pembicara berikutnya. Bang Rizky mau mengantarkan ada video Oke, begini. siap Bapak Ardi. Saya bridging dulu ya Pak. Terima kasih Prof. Didin atas materinya pada pagi kali ini dan sangat bermanfaat dan menarik tentunya Prof. Oke, Sobat MI, sebelum menyaksikan perbincangan menarik selanjutnya, ingin menginformasikan nih bahwa Marketplace Institute memiliki program sertifikasi dengan banyak pilihan program yang dapat kalian ambil tentunya, yaitu misalnya ada entrepreneurial marketing, ada social media marketing, digital marketing, dan masih banyak lainnya. Jangan lewatkan nih promo program sertifikasi dari Marketplace Institute mulai hari ini hingga besok dengan menggunakan kode promo MHSMICP atau MHSMICP sekali lagi, dan silakan check out di website marketplaceinstitute.com. Nah, selain sertification program, Marketplace Institute juga memiliki program Public Education Spesial Ramadan nih, yang akan mengangkat topik marketing to Gen Z yang akan diselenggarakan pada tanggal 12, 14, 19, dan 21 Maret 2024. Untuk info lebih lanjut, Sobat MI dapat mengunjungi website kami di marketplaceinstitute.com.
Oke, Sobat MI, selanjutnya mari kita masuk ke segmen perbincangan menarik dengan Ibu Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum sebagai Wakil Rektor 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau UNTAK Samarinda. UNTAK Samarinda sendiri memiliki visi menjadi universitas yang unggul, mandiri, berjiwa kebangsaan, dan memiliki komitmen untuk mencetak lulusan yang unggul dalam kompetensi ilmiah, terampil, mandiri, berkarakter, dan profesional, serta siap dalam dunia kerja. Untuk itu, pertama, mari kita simak video profil dari UNTAK Samarinda berikut ini. Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur dan kota penyangga ibu kota negara yang terus tumbuh dan berkembang menuju kota metropolitan. Hal inilah yang menjadi alasan pendidikan tinggi bermutu hadir untuk menjawab tantangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merupakan perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Timur yang memiliki strategi pendidikan komprehensif dan filosofis berlandaskan dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai luhur Pancasila. Berdiri sejak tahun 1963, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan program Pasca Sarjana Magister Manajemen. Dengan akreditasi perguruan tinggi B, serta penghargaan yang diraih secara nasional dan internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjadi kampus terdepan dan unggul dalam memberikan pendidikan yang layak dan diperhitungkan di kancah nasional. Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjadi pembeda dari perguruan tinggi lainnya dalam pengajaran pendidikan, tridharma, serta kontribusi dan solusi permasalahan bagi masyarakat sekitar. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memiliki visi untuk menjadi universitas yang unggul, mandiri, berjiwa kebangsaan. Kami memiliki komitmen untuk mencetak lulusan yang unggul dalam kompetensi ilmiah, terampil, mandiri, berkarakter, dan profesional, serta siap dalam dunia kerja. Dan sesuai dengan landasan filosofisnya, lulusan UNTAK menjunjung nilai-nilai luhur kebangsaan dan memiliki semangat yang kuat untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 7 strategi. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang keempat, terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi. Yang kelima, peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi. Yang keenam, peningkatan kontribusi UNTAK terhadap pembangunan. Dan yang ketujuh, meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan cost efektif. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda terus mendorong terwujudnya visi penguatan perguruan tinggi dan membentuk mahasiswa yang unggul dalam keilmuan dan karakter, mandiri dan profesional untuk menghadapi persaingan global. Sebagai universitas yang unggul dan terkemuka berlandaskan nilai-nilai luhur nasionalisme dan kebangsaan, terus mewujudkan kehidupan kampus yang hijau dan nyaman. Hal ini ditunjang dengan lokasi kampus yang strategis dan jaringan transportasi yang memadai dalam memudahkan mahasiswa menggali ilmu dalam proses pendidikan. Saya
Jika dilihat dari sejarah berdirinya UNTAD 1945 Samarinda, yaitu untuk mencetak generasi muda yang mewarisi nilai-nilai perjuangan semangat 1940. Sampai saat ini banyak alumni UNTAD 1945 Samarinda yang memiliki peran penting di Kalimantan Timur. Selain itu, guna menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, maka kami terus berkomitmen untuk membantu peningkatan daya saing melalui peningkatan mutu lulusan. Dengan terus-menerus meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi proses pembelajaran dan tentu saja mengikuti kebutuhan zaman. Selaku Ketua Yayasan, saya mendukung kemajuan UNTAD agar terus maju menjadi universitas yang unggul mampu bersaing baik tingkat lokal, regional, dan nasional. Selain menawarkan program akademik, sarjana, dan magister, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda berperan aktif dalam tridharma perguruan tinggi yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Pengembangan kegiatan non-akademik dilakukan melalui pemberian kegiatan bersifat soft skill melalui unit kegiatan mahasiswa yang terus berkembang baik di tingkat regional dan nasional. Dalam bidang akademis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memiliki layanan komputerisasi terpusat bagi KRS online, pendaftaran online, dan juga fasilitas pembelajaran yang berbasis IT. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda terus membangun kerjasama dan kemitraan dengan membuka kesempatan magang dan informasi karir di dunia kerja untuk menambah wawasan mahasiswa agar siap menghadapi tantangan masa depan dan mewujudkan masyarakat yang berdaya saing. Mari bergabung di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. UNTAD Samarinda, The Inspiring University. Oke, baik. Mari kita masuk ke perbincangan dengan Wakil Rektor 1 UNTAD Samarinda, yaitu Ibu Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, terkait dengan langkah dan strategis bagaimana mewujudkan visi dari UNTAD Samarinda saat ini dan masa mendatang, dengan dimoderatori oleh Bapak Ardi Ridwansyah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Evi saya persilahkan. Ya, saya langsung ini, Mas Ardi. Ya, silakan Bu Evi. Oke, baik. Selamat siang. Kalau di sini sudah siang, soalnya waktu Indonesia Tengah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diizin, Bapak Ibu, Prof. Didin, mohon izin juga. Saya mau sharing terkait hal-hal yang sudah kami lakukan gitu ya. Jadi ini sifatnya sharing, dan tadi saya juga mendapatkan sharing dari Prof. Didin ya. Jadi merasa mendapatkan banyak insight gitu ya, bagaimana caranya memajukan universitas kami. Izin share screen. Nah, ini untuk pengantar lebih dahulu. Nah, tadi kalau Prof. Didin dimulai dengan jargon-jargon, mungkin saya boleh kalau pantun dulu ya, Mas Ardi ya. Oke, Sungai, oke, nih, bentar. Sungai Mahakam di kota tepian. Jadi kota Samarinda itu dikenal sebagai kota tepian. Sungai Mahakam di kota tepian sangat indah di sore hari. Cakep, Bu. Mari, cakepnya kurang nih. Cakep. Oke, mari berkreasi tak kenal batas dan terus berinovasi. Cakep. Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan perguruan tinggi. Jadi memang perguruan tinggi itu pada dasarnya memegang peran yang krusial ya untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Apalagi saat ini Kalimantan Timur itu juga ditunjuk menjadi ibu kota Nusantara atau menjadi IKN. Jadi peran perguruan tinggi itu menjadi sentral dalam hal ini, baik itu untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju yang berdaulat secara politik, ekonomi, dan sosial. Nah, sebelum saya sharing mengenai apa yang sudah dilakukan UNTAD untuk berkontribusi ya, kita flashback dulu ya, apa sih sebenarnya permasalahan sumber daya di Indonesia gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara keseluruhan SDM di Indonesia itu memiliki keterampilan yang terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga produktivitasnya rendah dan kurang daya saing. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah membaca salah satu jurnal, ini kemarin kebetulan saya kan psikolog juga ya, ada salah satu jurnal yang menyebutkan bahwa intelijensi Indonesia, orang Indonesia itu rata-rata itu 72. Nah, jujur pada saat membaca jurnal itu, saya sedikit terkejut. Terus kemudian juga merasa, yang benar sih, ini beneran nggak sih gitu ya penelitian tersebut gitu. Karena saya sendiri selaku psikolog seringkali juga melakukan tes intelijensi, saya rasa nggak serendah itu gitu. Jadi saya justru mempertanyakan, ini sebenarnya tujuannya apa? Apakah penelitiannya ini benar-benar valid atau reliable atau enggak gitu ya? Mungkin kalau di taraf rata-rata iya, tapi nggak sampai serendah itu, nggak sampai IQ-nya hanya pada tataran 72 seperti di dalam penelitian tersebut. Tapi kalau saya sendiri sih melihat ini justru menjadi feedback buat kita bahwa ternyata SDM di Indonesia itu masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Kemudian daya saing Indonesia kalau dilihat dari urutannya gitu ya, itu ternyata urutan ke-50 dari 141 negara. Nah, nanti bisa dicek apakah ada update data terkait ini. Dan ini yang menjadi PR besar kita gitu ya, terutama di perguruan tinggi. Ternyata pengangguran di Indonesia itu masih cukup besar dan Indonesia itu nomor 2 di ASEAN setelah Brunei. Dan kalau kita cermati lagi, tingkat penganggurannya itu banyak juga pengangguran yang terdidik, termasuk yang dari lulusan perguruan tinggi. Dan ini Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi tahun 2030. Ini sebenarnya menjadi peluang, tapi juga bisa menjadi tantangan, tapi bisa menjadi ancaman kalau seandainya sumber daya manusia kita tidak dikelola dengan baik. Nah, ini berdasarkan riset yang kami lakukan terkait dengan employability, ya, employability ini terkait dengan kesiapan mahasiswa semester akhir untuk memasuki dunia kerja. Jadi data ini kita ambil pada mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur terkait kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Ternyata masih kita temukan dari hasil penelitian, ini kebetulan yang melakukan riset itu saya dengan mahasiswa, dan ternyata yang datanya cukup mengejutkan ya. Karena apa? Yang merasa benar-benar siap memasuki dunia kerja itu hanya 5,2%. Ini yang tingkat kesiapannya sangat tinggi gitu. Kemudian yang lainnya ini yang merasa nggak pede untuk memasuki dunia kerja, itu yang sangat rendah itu 7,7%, yang rendah itu sekitar 15%. Sedangkan sisanya 49% itu sedang ya. Ya, mereka antara siap nggak siap memasuki dunia kerja. Nah, ini beberapa permasalahan di perguruan tinggi. Nah, ini yang mungkin juga dihadapi di UNTAD ya, permasalahan perguruan tinggi atau juga dihadapi oleh perguruan tinggi yang lain, terutama perguruan tinggi swasta menengah bawah. Yang pertama adalah kualitas prodinya. Nah, ini data ya, ini data di Indonesia ternyata yang mendapatkan akreditasi atau pengakuan internasional itu baru 430. Kemudian prodi yang mendapatkan akreditasi unggul itu hanya 11%, berarti masih cukup rendah ya untuk prodi-prodi yang mendapatkan akreditasi unggul. Nah, ini juga menjadi tantangan kita di mana masih ada mismatch antara kompetensi lulusan, jadi yang
kompetensi lulusan dengan mereka yang memasuki dunia kerja. Jadi kalau kata Mas Menteri, itu 80% lulusan perguruan tinggi itu belum siap menghadapi dunia kerja. Artinya ada mismatch antara kompetensi yang dihasilkan dengan kebutuhan di dunia kerja. Yang lainnya adalah kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, ini juga menjadi PR. Ternyata banyak kurikulum-kurikulum di perguruan tinggi yang belum memasuki atau belum menyiapkan kurikulumnya itu untuk kebutuhan dunia kerja di masa yang akan datang. Jadi artinya harusnya kurikulumnya itu selalu update, tetapi justru menjadi pertanyaan, apakah kurikulum yang sudah ada sekarang itu benar-benar disiapkan untuk menyiapkan SDM yang unggul. Terkait sarana dan prasarana, ternyata banyak juga perguruan tinggi yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Nah, ini adalah isu-isu eksternal. Tadi permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi, sementara saat ini kita juga menghadapi isu-isu eksternal, antara lain ada globalisasi, revolusi industri, dan juga tuntutan stakeholder. Nah, kalau berbicara mengenai tuntutan stakeholder ya, untuk menurut kementerian sendiri, jadi perguruan Indonesia itu diharapkan ya itu menuju proses transformasi perekonomian Indonesia yang awalnya dari level ekonomi yang dipacu untuk efisiensi menuju level ekonomi yang dipacu untuk inovasi. Jadi inovasi itu merupakan suatu keharusan saat ini. Karena kalau kita tidak melakukan inovasi, maka lama-lama bisa tergerus dengan perkembangan zaman. Nah, makanya mutu atau kualitas dari pendidikan perguruan tinggi itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalau kita bicara mengenai gap, tadi ada tuntutan eksternal, ada tuntutan internal juga, maka perguruan tinggi itu harus siap melakukan transformasi perguruan tinggi. Jadi kita nggak bisa seperti dulu gitu ya, stagnan, sementara lingkungan eksternal semakin berubah. Nah, ini mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Jadi ada banyak tantangan di perguruan tinggi, mulai dari kualitas pendidikannya, kemudian teknologi dan pembelajarannya, pembiayaan dan aksesibilitasnya, kesiapan menghadapi perubahan global. Selain itu juga karakteristik mahasiswa sekarang, yaitu mahasiswa ini kan rata-rata dari Gen Z ya, sama nanti menjelang itu ada generasi Alpha, itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Jadi mereka menuntut kita untuk mengembangkan kurikulum yang lebih dinamis dan inovatif. Karena kalau tidak, akhirnya mahasiswa menjadi malas untuk belajar. Nah, ini sifatnya sharing, upaya-upaya yang sudah kami lakukan di Untak Samarinda untuk mengimbangi perubahan global di dunia gitu ya. Jadi ini upaya-upaya kami. Sebenarnya kami sendiri juga menyadari bahwa upaya-upaya yang kami lakukan ini masih belum maksimal dan butuh pengembangan lebih lanjut. Nah, yang kami lakukan yang pertama adalah menyiapkan lulusan yang memiliki soft skill, karena tadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ternyata kesiapan mahasiswa atau mereka yang di semester akhir yang menjelang lulus, kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja itu rata-rata masih tergolong sedang. Jadi yang sangat benar-benar siap itu tarafnya baru 5% gitu. Nah, ini kita berupaya untuk menyiapkan lulusan yang memiliki skill-skill seperti ini. Ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di masa mendatang, yaitu mulai dari critical thinking, kemudian kemampuan komunikasi, kreativitas, kolaborasi, self-management, leadership, dan juga social responsibility. Nah, yang kami didik pertama adalah kurikulum. Jadi kami berupaya untuk mengembangkan kurikulum yang sifatnya inovatif dan responsif, yang tentu saja bisa menjawab kebutuhan pasar global. Jadi kita berusaha mengembangkan kurikulum yang
kira-kira bisa menyiapkan lulusan kita untuk memasuki dunia kerja 5 atau 10 tahun mendatang. Karena sebagaimana kita tahu, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada nanti akan tergantikan oleh teknologi gitu ya. Dan sebaliknya akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah, terkait strategi pembelajaran, kami juga terkait kurikulum, kami juga menyiapkan strategi pembelajaran yang berbeda. Misalnya kami menerapkan MBKM, kemudian juga menerapkan model pembelajaran yang experience learning, jadi memberikan pengalaman belajar yang membuat mahasiswa itu tidak hanya sebatas memiliki kemampuan dalam sisi knowledge-nya saja, tetapi juga dari sisi sikap dan keterampilan. Nah, ini contoh program-program soft skill yang kita lakukan. Nanti saya akan sharing bahwa kalau di tempat kami untuk pengembangan soft skill itu ada beberapa program yang namanya program manajemen series. Nah, manajemen series ini kita berikan kepada mahasiswa di semester 3 dan 5. Di manajemen series ini juga bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan. Nanti metodenya itu mulai dari di dalam kelas dan juga ada metode outbound atau di luar. Oke, selain itu kami juga berusaha untuk mengadopsi teknologi terkini. Artinya kita sudah mengembangkan sistem informasi manajemen. Jadi di sini ada yang namanya portal Siakat ya di Unta, di mana mulai dari mahasiswa, dosen, operator maupun bahkan orang tua dan alumni itu bisa mengakses Siakat ini. Nah, kenapa ada di sini juga ada orang tua? Karena kami juga berharap orang tua itu memiliki peran yang besar untuk memantau perkembangan belajar anak-anaknya, dan kami juga biasanya meminta feedback gitu ya dari orang tua. Jadi kita biasanya di awal tahun pada saat penerimaan mahasiswa baru, setelah penerimaan mahasiswa baru pasca PKKMB, kami mengundang para orang tua mahasiswa untuk sesi sharing. Jadi di situ kami berusaha mengetahui apa sih harapan orang tua terhadap kami, terus kemudian termasuk masukan-masukan dari orang tua mengenai segala hal untuk kemajuan di Untak Samarinda. Dan memang di Untak Samarinda ini uniknya kita itu memiliki semacam mahasiswa yang loyal. Jadi kebanyakan calon-calon mahasiswa baru kita itu mereka yang dulu orang tuanya kuliah di sini atau saudara-saudaranya kuliah di sini atau kakak-kakak alumninya itu kuliah di sini. Nah, itu bisa dikatakan 40% sumber mahasiswa baru kita itu berasal dari rekomendasi, entah itu dari orang tua, saudara, atau rekan-rekannya. Nah, hal lain yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk kolaborasi, baik itu di bidang penelitian, pendidikan, maupun pengabdian masyarakat dengan berbagai lembaga, baik itu dari universitas yang lain maupun dari dunia industri. Nah, nanti model kolaborasinya itu antara lain model pemagangan mahasiswa, terus kemudian untuk melakukan riset bersama, kemudian juga ada kalau dengan antar universitas kami melakukan pertukaran pelajar, terus pertukaran mahasiswa maksud kami, terus kemudian ada juga pertukaran dosen. Jadi ada program-program model kegiatan visiting lecture dan lain sebagainya. Nah, untuk dunia industri kami bekerja sama, misalnya ada yang namanya praktisi mengajar. Jadi kami mengundang dunia industri untuk mengajar di kampus kami itu pada jam-jam tertentu. Dan tentu saja ada materi-materi yang disaringkan oleh mereka. Nah, kemudian kami juga kerjasama dengan bidang industri itu untuk kegiatan PKM atau pengabdian di bidang masyarakat. Biasanya kalau di industri itu kan punya CSR ya. Nah, kami masuk di situ membuat programnya, dan biasanya pembiayaan dari mitra kami, dan kami yang membuat program dan pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaannya itu bersama, dan biasanya melibatkan mahasiswa, dosen, dan juga dari mitra.
Nah, ini untuk penelitian dan inovasi, kami mengupayakan risetnya itu berbasis pada masyarakat. Jadi, mahasiswa maupun dosen itu diminta untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat yang sedang tren saat ini apa yang dibutuhkan, sehingga penelitian itu tidak hanya dalam artian nanti kalau sudah dipublikasi ya sudah selesai gitu. Tapi kami mengharapkan penelitian itu benar-benar diimplementasikan, termasuk di dalam pengajaran. Jadi hasil-hasil risetnya itu juga dimasukkan di dalam pengajaran. Nah, biasanya mahasiswa itu seringkali melakukan penelitian yang dekat-dekat dengan diri mereka. Misalnya di tempat kami itu banyak sekali riset-riset terkait dengan Gen Z atau generasi milenial ya. Terus kemudian banyak juga riset-riset terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh mereka sendiri, misalnya loneliness, terus kemudian juga apa namanya, misalnya permasalahan-permasalahan remaja yang dihadapi sekarang gitu, terkait dengan technostres, jadi stres terkait dengan teknologi, atau misalnya hubungan antara orang tua dengan anak, terus kemudian juga ada helping bagaimana upaya terkait dengan kesehatan mental remaja. Jadi mahasiswa itu kita bebaskan untuk melakukan penelitian baik yang dekat mereka, maksudnya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mereka sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, selain itu kita juga mengembangkan pemberdayaan mahasiswa ya. Misalnya kita ada yang namanya program kewirausahaan mahasiswa. Nah, kita hampir setahun itu 2 kali mengadakan festival kewirausahaan. Jadi festival kewirausahaan itu nanti kita mengadakan pameran produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Terus di situ juga diadakan pentas seni dan pentas-pentas kegiatan yang lainnya. Jadi ada lomba-lomba yang lain. Nah, ini biasanya di akhir semester, baik di semester genap maupun semester ganjil. Selain itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga melakukan pengembangan kepemimpinan, di mana kami memiliki program yang namanya manajemen series. Ada lagi program kami adalah klinik kreativitas mahasiswa. Nah, ini juga salah satu upaya kita untuk mendorong supaya mahasiswa lebih inovasi. Nah, ini contoh-contoh foto-foto yang karena kemarin waktunya mepet ya, jadi saya nggak sempat menyiapkan banyak foto. Ini antara lain adalah foto-foto yang kegiatan mahasiswa yang kalau ini yang pertama ini adalah kegiatan di mana mahasiswa melakukan psikoedukasi di sekolah-sekolah. Jadi ini bagian dari social responsibility juga. Nah, yang di sebelahnya, yang ini adalah kegiatan mahasiswa, salah satu upaya kami untuk mengembangkan soft skill mahasiswa. Mereka diminta untuk mengenali diri sendiri gitu ya, self assessment dulu, kemudian nanti diarahkan bakat dan minatnya. Ini biasanya untuk mahasiswa semester awal. Nah, ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang kita lakukan. Ini biasanya berkolaborasi juga dengan dunia industri ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya PKM. Dan ini kegiatan yang kami lakukan, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah selain untuk mengasah soft skill, juga mengasah kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Oke, baik, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, tadi Bu Evi sudah cerita mulai dari tantangan ya yang dihadapi perguruan tinggi secara umum, baik internal maupun eksternal, dan ternyata memang itu yang mau tidak mau mendorong institusi pendidikan tinggi untuk bertransformasi dalam banyak hal tadi. Sudah kita simak bersama. Kita masih ada 15 menit, saya kembalikan ke Bang Rizky untuk sesi terakhir ya dari Maples Goes to Campus pagi hari ini. Oke, terima kasih Bu Evi dan Pak Ardi atas sharingnya. Nah, Sobat MI, jangan beranjak dulu nih kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk
ke sesi tanya jawab atau Q&A bersama kedua narasumber kita dan juga moderator pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Paket. Pakai Blue, siap jadi pegangan, bayar-bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Oke, baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom maupun di kolom YouTube Live. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah entrepreneurial mindset ini hanya cocok diterapkan hanya bagi pengusaha atau bisa diterapkan sebagai karyawan dan mahasiswa nih, Bapak Ibu sekalian? Ini pertanyaan dari Riza dari UPN Jakarta. Mungkin bisa dijawab Prof. Didin, Bu Evi, ataupun Bapak Ardi. Silahkan waktunya. Itu mungkin pertanyaan untuk Pak Ardi ya. Ya, boleh. Prof. Didin juga boleh, Prof. Silakan. Nanti Untuk kita semua bahas pembicara ya. bareng-bareng. Ya, mungkin mohon izin kalau saya boleh sharing ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa diterapkan di mana saja, termasuk yang kami lakukan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa gitu ya. Yang pertama kami lakukan adalah kurikulumnya dulu. Jadi kalau dulu sebelumnya kewirausahaan itu kayak dianggap mata kuliah kewirausahaan itu kayak dianggap sebelah mata gitu, kayak ya yang penting ada mata kuliah kewirausahaan, itu di kami ya, awalnya seperti itu. Terus kemudian semakin ke sini, apalagi visi kami kan mandiri, unggul gitu ya. Nah, mandirinya itu harusnya yang kita, salah satu penerjemahannya adalah mahasiswa nanti itu tidak hanya sebatas sebagai job seeker gitu ya, tetapi mereka juga harusnya memiliki jiwa untuk mengembangkan usaha sendiri gitu. Apalagi kalau kita lihat data di Indonesia ini jumlah pengusahanya ini masih sangat minim gitu loh. Kalau ingin jadi negara maju kan harusnya jumlah pengusahanya lebih banyak. Nah, berkaca dari itu akhirnya kami membentuk tim dosen khusus kewirausahaan. Kemudian kami menggodok kurikulum. Dan kurikulumnya tentu saja kita sesuaikan dengan penjurusan masing-masing. Jadi misalnya kalau untuk ekonomi nanti yang dikuatkan dalam hal apa gitu. Terus kemudian kalau untuk psikologi, nah kewirausahaan psikologi itu mungkin berbeda dengan kewirausahaan dari teman-teman ekonomi. Misalnya kalau di kalau di psikologi diarahkan mereka menjadi konsultan SDM, jadi lebih ke arah menjual jasa. Kita juga mengarahkan misalnya mahasiswa psikologi itu mestinya bisa menjual jasanya atau menjadi influencer gitu. Jadi benar-benar kita sesuaikan dengan peminatan sama penjurusan masing-masing prodi. Nah, jadi yang kita benahi adalah kurikulumnya terlebih dahulu. Terus kemudian kita juga mengadakan kegiatan bersama. Jadi festival kewirausahaan itu kita lakukan bersama. Kenapa ada ada dua semester gitu ya, ada semester genap, semester ganjil, karena memang ternyata mata kuliah kewirausahaan setiap prodi itu berbeda. Ada yang satunya di semester ganjil, ada yang satunya di semester genap. Akhirnya program pengabdian, program festival kewirausahaan itu kita buat 2 kali. Gitu. Nah itu ya yang sudah kami lakukan seperti itu sih. Baik, saya bisa menambahkan ya, Mas Rizky ya. Jadi di Unpari di sini memang ada pusat ini ya di LPPM ya, pusat kewirausahaan ya itu ya. Dan memang kita alhamdulillah tadi ya, karena KKN tematik kan satu desa satu unggulan ya.
Dan produk-produk itu ya kami Unvari juga bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif ya Jawa Barat ya. Kebetulan pusatnya juga di Bandung ya. Mereka yang menampung tadi ya seluruh produk dari desa-desa unggulan ya itu ya. Dan ya yang tadinya omsetnya mungkin bulanan cuma ratusan juta sekarang sudah miliar ya per bulan ya itu ya. Dan ini tadi ya kita langsung kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif ya Bu Evi mungkin kan pasti ada di sana ya itu produk-produk dari desa-desa yang dibimbing dari mahasiswa. Kita ada teknologi pangan ya ada teknologi industri pertanian, itulah yang melakukan pengemasan Dinkes ya untuk produk halal dan sebagainya, dan pemasarannya kita kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif. Ya, itu yang selalu menampung dari hasil-hasil masing-masing desa itu dan kemudian disalurkan ke seluruh Indonesia dan dunia. Ya, alhamdulillah ya itu cukup sukses ya karena omsetnya makin hari ya makin bulan sekarang sudah sangat besar. Ya. Dan mahasiswa pun untung ya karena secara tidak langsung mereka pun bisnis ya karena dari desa misalkan sirup kulit nanas kan dari sana mungkin 8.000 gitu ya kan lumayan dapat ya gitu ya dan mungkin dari Subangnya pun desa itu pasti untung karena mungkin dari dari kulit nanasnya kan gratis tinggal ngambilin di setiap itu ya setiap penjual nanas ya gratis ya itu ya dari perusahaan sirup gratis kulitnya ya artinya tiap hari ya ke pengepul mungkin sekitar 8.000 nah ya sudah masuk Unvari jadi 10.000 ya dan itu pun ternyata alhamdulillah masih terjangkau ya karena memang rasanya pun sangat enak ya itu ya jadi saya kira Ibu sekalian ya dari pertanyaan tadi semua tinggal melihat potensi di masing-masing wilayah masing-masing daerah dan biasanya orang kendalanya kan pasti di pemasaran ya nah kita kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif mereka lah yang memulai jaringan pemasaran seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin gitu Mas Rizky ya Mas Ardi terima kasih. Baik, ini sedikit menambah. Tadi Prof. Didin sudah membahas komprehensif. Ini saya cerita saja pengalaman beberapa tahun yang lalu. Kami pernah kolaborasi dengan Babson College. Ini kan kampus kewirausahaan entrepreneurship nomor 1 di Amerika. Tidak sebesar kampus-kampus besar, tapi memang dia unik karena punya spesialisasi di bidang kewirausahaan. Waktu itu kami kolaborasi di satu program seminar judulnya menarik Entrepreneurship, Leadership, and Innovation. Tapi pesertanya hampir semuanya adalah akademisi. Jadi membahas tentang entrepreneurship, tapi semuanya pembicaranya adalah semua pesertanya akademisi ya, dari Indonesia, kebanyakan dari China, Hong Kong, dan Taiwan. Nah, salah satu pembicara saya ingat waktu itu mencontohkan bahwa jadi dosen pun, jadi pengajar pun itu butuh entrepreneurship. Simpelnya beliau contohkan gini. Kalau slide presentasi kita sebagai pengajar dari tahun sebelum pandemi, saat pandemi sampai sekarang sama aja slide-nya, jangan-jangan kita tidak punya jiwa entrepreneurship ya, tidak explore hal-hal baru, tidak mau coba kreatif untuk menciptakan metode belajar baru, ya dia cuma mengulang saja. Nah itu jangan-jangan kita terjebak zona nyaman dan kehilangan jiwa entrepreneurship. Nah itu mungkin artinya semua sebenarnya butuh entrepreneur spirit ini. Itu saja Bang Rizky. Oke, terima kasih jawabannya Bapak Ardi, Bu Evi, dan juga Prof. Didin. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Indra dari Palembang. Bagaimana tips meningkatkan skill bagi fresh graduate agar sesuai nih dalam memasuki dunia kerja? Dan apakah kampus Bapak Ibu sendiri punya program persiapan bagi mahasiswa tingkat akhir untuk memasuki dunia kerja?
Untuk waktunya saya persilahkan. Oke, mohon izin ya untuk sharing ya. Kalau di tempat kami ada, jadi Baik, mahasiswa Pak sebelum Rizky ya. Tadi benar ya. Udah silakan Bu Evi dulu nggak apa-apa, silakan. Ya, baik Bu Evi dulu. Mungkin ya Prof. Habis ini nanti dibantu oleh Prof. Didin untuk... Nggak apa-apa, silakan. Ya baik, ini sifatnya sharing. Kalau di tempat kami ada biasanya mahasiswa sebelum lulus atau sebelum wisuda, bukan sebelum ini ya, ketika mereka proposal, setelah ujian proposal, mereka ada program yang namanya kesiapan memasuki dunia kerja. Nah, di situ nanti kita ada BIMTEK, BIMTEK memasuki dunia kerja itu ya berbagai macam hal BIMTEKnya, mulai dari bagaimana sih cara membuat misalnya semacam ya lamaran, terus bagaimana tips-tipsnya ketika mereka harus menghadapi sesi wawancara dan sebagainya. Tetapi sebelum itu tadi yang saya sampaikan bahwa pengembangan soft skill itu sudah diberikan itu mulai dari awal semester, mulai dari awal mereka memasuki perkuliahan gitu ya. Sejak mahasiswa baru itu kita sudah membuat semacam talent mapping, kalau boleh dibilang semacam itu. Jadi kita berikan psikotes sederhana gitu ya. Sebenarnya psikotes, terus kemudian kami lihat minat bakat mahasiswa itu ke arah mana, sambil melihat gaya belajar mahasiswa itu seperti apa. Terus nanti mereka diarahkan kemana, itu yang kami lakukan. Kemudian nanti sepanjang mereka kuliah itu ada pengembangan soft skill, yang salah satunya tadi adanya program yang kita sebut sebagai manajemen series gitu. Selain itu juga ada program-program BIMTEK kewirausahaan. Itu juga salah satu upaya yang kami lakukan untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Dan terakhir nanti mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai ujian seminar proposal itu akan kita ikut sertakan dalam BIMTEK penyiapan memasuki dunia kerja. Oke, mungkin Prof. Didin mau menambahkan Prof. Atau ada sharing lainnya dari Unpad? Baik, ya. Jadi kalau di Unvari memang langsung ya, karena kita Unvari itu kan dari mulai TK ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya, dan termasuk kita juga punya perusahaan sendiri, ya. Jadi biar uang muternya di Unvari ya, Bu Evi ini kontraktornya pun semua ya milik Unvari ya, milik yayasan, ya, itu ya. Pengadaan percetakan semua ya kita dimiliki oleh Unvari ya. Jadi mahasiswa ya tadi ya rata-rata yang ingin kerja di kita magang dulu biasanya 3 bulan ya. Kalau magangnya bagus baru setelah 3 bulan ke honorer namanya Bu kalau di kita ya. Honorer sekitar 2 tahun baru diangkat menjadi tetap ya, karyawan tetap. Nah, hanya dari situ hanya mau tidak mau ya mahasiswa kan masih sudah berlatih. Kan untuk magang itu Pak Rizky nggak harus sudah lulus ya, di kita mau semester 5 boleh ya. Jadi nanti pas lulus bisa langsung karyawan tetap ya. Karena dia misalkan magangnya dari semester 3 ya. Berarti kan tadi 2 tahun 3 bulan jadi honorer, 2 tahun pas lulus 2 tahun ya jadi karyawan tetap ya. Dan rata-rata ya alhamdulillah ya kelihatannya teman-teman ya kelihatannya betah Bu ya. Karena banyak yang magang dan akhirnya nggak keluar lagi ya. Termasuk di farmasi kita juga punya apotik ya sama ya. Lulus dia magang dulu ya. Kemudian kalau sudah 3 bulan jadi honorer baru ke tetap. Ya. Jadi kita langsung ini ya teorinya sudah diberikan sebagai kampus entrepreneur dan langsung praktek ya dan langsung diserap tenaga kerjanya. Ya, itu ya. Jadi alhamdulillah ya karena memang tadi semua dipegang yayasan ya uang nggak kemana-mana ya itu ya. Itu ada yang lebih bagus lagi itu Bu Evi ya. Mungkin Ibu pernah dengar ya Universitas yang di Tangerang itu
apa Pak Rizky lupa lagi. Pamulang, Prof. Ya. Pamulang Unpam ya. Itu dari A sampai Z semua bahkan ya divalidasi oleh yayasan ya. Dari mulai perumahan dosen, pengembangnya yayasan ya. Kemudian beras ya kan dosennya ada sekitar 15.000 atau berapa karena mahasiswanya satu angkatan kan 100.000 ya. Ya. Maaf, satu angkatan 20.000 ya. Mahasiswanya kan sekitar 180.000 tuh Unpam ya, Pamulang ya. Bayangkan 180.000 ya mahasiswa dengan dosen kurang lebih berapa sekitar 10.000. Pengadaan rumah aja untungnya udah besar sekali ya karena harus 10.000 rumah. Ya. Kemudian beras wajib belinya ke yayasan ya ke toko yang untuk sembako ya dari yayasan ya. Karyawan ingin mobil di pengadaan dari yayasan nyicil ya. Ya ternyata justru dari situlah ya di samping melatih mahasiswa untuk jadi entrepreneur juga sekaligus ya mereka nggak perlu bingung lagi kerja ya. Karena mungkin lulusan Unpam ya mungkin lebih banyak bisa diserap di perusahaan-perusahaan yang milik Unpam. Ya, gitu ya. Oh, kita Unfari baru punya perusahaan tadi ya yang konstruksi ya untuk pembangunan gedung dan sebagainya ya. Kemudian percetakan, kemudian apa kantin ya. Tapi yang lain belum ya. Kalau Unpam sudah sampai ke tadi ya ke perumahannya ya, sembakonya, kemudian seragam dosen juga dari situ ya semua lah ya. Uangnya hanya muter aja di situ. Ya, gitu ya. Jadi yang misalnya pengeluaran Unpam sebulan misalkan 100 miliar, ya mungkin balik ke yayasan bisa 50 miliar barangkali ya. Karena kan untuk rumah, untuk apa ini sudah setengah 12 dan bulan saya langsung ngajar ini nyambung ya. Ngajar di Pasar Sarjana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Didin atas jawabannya. Mungkin terakhir dari Mas Ardi selaku point of view dari dunia korporasi sekaligus kesimpulan dan closing statement pada program kali ini. Silakan Mas Ardi. Singkat saja, tadi sudah banyak dikupas Dr. Evi dan Prof. Didin ya. Sedikit menambahkan kalau pengalaman kami di Marcus Institute, salah satu yang biasa kami kolaborasikan dengan kampus ya untuk mempersiapkan mahasiswa agar lebih bisa diterima di dunia kerja adalah melalui program sertifikasi. Dan sekarang dengan Kampus Merdeka ini, mahasiswa selain ijazah juga punya sertifikat surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Nah, tentunya dengan SKPI yang berkualitas, yang itu diakui oleh industri, oleh dunia usaha, harapannya juga akan memudahkan mereka untuk masuk ke dunia kerja. Di samping tadi magang, dengan program-program yang mengenalkan dunia usaha sejak ini sebelum mereka benar-benar keluar dari dunia pendidikan, dunia kampus. Itu mungkin Mas Rizky. Oke, terima kasih atas closing statement-nya Bapak Ari Ridwansyah. Nah, baik Sobat MI, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab kita kali ini, berakhir pula perjumpaan kita dalam program Mark Plus Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada narasumber kita pada pagi kali ini, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin, selaku Rektor Universitas Al-Ghifari. Terima kasih Prof. Didin atas waktunya. Oke, selanjutnya yaitu saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum selaku Wakil Rektor 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau Untak Samarinda. Terima kasih Bu Evi atas waktunya. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih juga buat Mark Plus yang sudah mengundang kami. Oke, Terima kasih Bu Evi. Kalau ke Bandung, monggo mampir. Insya Allah Pak, nanti kita bisa kolaborasi bersama juga Pak. Monggo, saya sering ngajar di Unpam ya, di Tanjung Purna, di Unmul ya, ngajar di Pasar. Oke, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita pagi ini, yaitu Bapak Ardi Ridwansyah selaku COO dari Mark Plus Institute. Terima kasih Bapak Ardi atas waktunya.
Oke, terima kasih kepada Sobat MA yang telah bergabung di acara Marketplace Goes to Campus episode kali ini yang didukung oleh Blue by BCA Digital. Untuk menyambut ulang tahun Blue by BCA Digital di bulan Juli mendatang, berkolaborasi dengan Marketplace Institute, maka kami akan menyelenggarakan Business Case Competition untuk mahasiswa. Nah, untuk info selengkapnya, stay tune di episode MGTC mendatang dan di website kami yaitu marketplaceinstitute.com. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @marketplaceinstitute dan @marketplaceevents untuk mendapatkan informasi mengenai program-program dan event dari Marketplace. Dan untuk para peserta dan Sobat MI dimohon untuk mengisi daftar hadir yang kami share untuk mendapatkan e-certificate. Jangan lupa saksikan terus Marketplace Goes to Campus setiap hari Sabtu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Ramadan dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi ini pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan dan happy weekend semuanya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih. Saya mohon izin ya. Cakrawala emas berharapan memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenung impian seolah akan terhambat, namun menerjang menerkam melumpuhkan daya jiwa, menajam hancuran. Rasa